Sebelum memulai pembahasan mengenai asal-usul suku Jawa, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada kepercayaan, legenda, cerita turun-temurun, dan mitos, perkenankanlah kami memohon maaf apabila dalam pembahasan ini, terdapat hal yang berseberangan dengan keyakinan yang telah dipercayai selama turun-temurun atas asal-usul leluhur suku Jawa. Metode pembahasan kami murni berdasarkan lini masa sejarah sebaran penduduk awal Nusantara, peristiwa-peristiwa sejarah terkait, dan rangkuman dari beberapa sumber hasil penelitian para ilmuwan, sejarawan, dan budayawan. Suku Jawa merupakan suku dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Satu hal yang menarik dari orang Jawa adalah, secara fakta dapat dilihat bentuk fisik serta warna kulit orang Jawa sangatlah beragam. Demikian pula dengan tata bahasa, serta kearifan lokal yang berbeda-beda, bergantung di daerah mana sang orang Jawa itu berasal. Di sisi lain, sampai dengan sejauh ini tidak pula ditemukan catatan sejarah atau bukti yang dapat memastikan sejak kapan para penduduk di sebelah timur Pulau Jawa ini disebut sebagai orang Jawa. Lalu dari manakah asal-usul orang Jawa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan kita kali ini akan dibagi dalam 4 periode, di mana masing-masing periode tersebut diyakini membentuk kebudayaan dan identitas orang Jawa. Jika merujuk pada teori sebaran manusia Indonesia khususnya di Pulau Jawa, serta bukti dari berbagai situs purbakala yang ada di Pulau Jawa, maka hampir dapat dipastikan penduduk awal Pulau Jawa merupakan campuran setidaknya dari 3 ras awal, yaitu Australomelanosid yang berkulit hitam, Austroasiatik, dan Austronesia yang berkulit putih atau kuning. Hal ini juga diperkuat dengan hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh lembaga Eijkman beberapa waktu yang lalu dalam melacak leluhur orang Jawa. Percampuran dari ras-ras tersebut akhirnya melahirkan leluhur awal orang Jawa dengan ciri fisik antara lain, mayoritas berkulit coklat atau sawo matang, bermata terbuka, dan berambut ikal. Percampuran ras ini juga turut melahirkan kebudayaan baru hasil adopsi silang antar ras, seperti penerapan sistem kekerabatan parental, hidup secara berkelompok beranggotakan keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dalam satu hunian berukuran kecil. Kawasan pemukiman yang tidak mutlak berdasarkan satu garis keturunan, namun cenderung lebih dekat ke sumber penghidupan, atau berkelompok sesuai dengan profesi atau keahlian mereka, seperti kawasan pertanian, kawasan nelayan, kawasan pandai besi, dan lain sebagainya. Layaknya kehidupan kaum Austronesia, pada usia tertentu, leluhur orang Jawa, khususnya para pria, cenderung untuk pergi merantau mencari sumber kehidupan lain yang lebih baik, atau pergi mencari pasangan hidupnya di luar kawasan asalnya. Budaya merantau yang didukung dengan sifat sosial leluhur orang Jawa yang bersifat terbuka dan mudah beradaptasi, menyebabkan sebaran mereka sangatlah luas. Bahkan menurut Agus Sunyoto, seorang sejarawan Jawa dan Islam, sebaran leluhur orang Jawa telah mencapai negara-negara di kawasan Pasifik saat ini, dan menjadi leluhur para penduduk asli di sana. Meski tidak diketahui secara pasti, namun diyakini leluhur awal orang Jawa telah menganut agama kepercayaan yang disebut dengan agama Kapitayan. Sebuah konsep kepercayaan kepada Yang Maha Esa, atau yang mereka sebut dengan nama Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Tunggal, yang bersifat tan kena kinayang apa, yang berarti bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan, diwujudkan, dipikirkan, dan tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Sebagaimana suku-suku keturunan Austronesia lainnya, kata tu atau tok yang secara harafiah berarti manusia, juga mendominasi kosakata leluhur orang Jawa. Namun bagi penganut Kapitayan, kata tu dan tok tersebut diposisikan dalam derajat yang lebih tinggi, di mana kedua kata tersebut lebih digunakan untuk menggambarkan sifat dan kekuatan Adikodrati yang Maha Kuasa. Bagi manusia yang dapat mencapai tingkat keilahian yang tinggi, maka orang tersebut diberi gelar ratu atau datu, yang memiliki kekuatan ilahiyah yang disebut dengan pi. Maka saat sang ratu berbicara disebut dengan pidato, saat memberi hukuman disebut dengan pidana, dan saat memberi nasihat disebut dengan pitutur. Posisi ratu atau datu ini sangatlah dimuliakan, dan posisi ini tidak bersifat turun-temurun, melainkan harus diraih. Diyakini pula bahwa pada masa prasejarah ini, orang Jawa juga sudah mengenal sistem kalender sederhana yang berbasis pada siklus bercocok tanam yang memperhitungkan pergerakan alam semesta. Pada abad ke-6 di kawasan sekitar Pekalongan dan Jepara saat ini, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kalingga. Meski belum terpenuhi bukti dan belum pula disepakati oleh para ahli, namun sebagian sejarawan meyakini, inilah tonggak awal terpecahnya Pulau Jawa menjadi 2 bagian utama, yaitu Tarumanegara di sebelah barat, atau yang disebut dengan Sunda, dan Kalingga di sebelah timur, atau yang disebut dengan Jawa.
Dengan berdirinya kerajaan Kalingga yang berasal dari India, maka lambat laun terlahirlah generasi baru leluhur orang Jawa yang berkulit hitam dan berambut ikal. Percampuran ini juga mempengaruhi kebudayaan Jawa yang kemudian mengadopsi kebudayaan Hindu-Buddha dari India, khususnya bagi mereka yang tinggal di kalangan istana dan di daerah pesisir di mana interaksi sosial terjadi. Kemungkinan saat inilah untuk pertama kalinya orang Jawa mulai mengenal konsep dewa dan dewi. Di masa ini pula lah diakini untuk pertama kalinya lahir kata keling, untuk menyebut orang Kalingga yang dominan berkulit hitam. Perubahan gen dan kebudayaan kembali terjadi bagi leluhur orang Jawa saat sebagian besar pulau Jawa dikuasai oleh Kedatuan Sriwijaya yang didominasi oleh orang-orang Melayu kuno. Akibat asimilasi dalam periode inilah kemungkinan yang menjadi alasan teori bagi sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa orang Jawa merupakan bagian dari rumpun Melayu. Tentu saja teori ini sangatlah lemah dan mudah ditolak jika kita benar-benar merunut kronologi sejarah yang terjadi di Jawa. Ciri-ciri fisik, karakter, serta strata sosial orang Jawa baru secara jelas tercatat pada pertengahan abad 16, ditulis oleh seorang penjelajah Portugis bernama Tomé Pires. Pires menggambarkan orang Jawa rata-rata berkulit coklat, berperawakan sedang, dan berambut ikal panjang. Orang Jawa digambarkan sebagai bangsa pemberani, tidak takut mati, dan mudah mengamuk. Amukan mereka biasanya berujung pada duel satu lawan satu hingga salah satunya mati. Sebagai catatan, kata amuk yang merupakan kosakata asli Jawa ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris dan Portugis dalam artian yang sama. Secara sosial, Pires menjabarkan orang Jawa terbagi dalam 4 kasta utama, yaitu kerajaan, bangsawan, pendeta, dan masyarakat biasa. Kaum bangsawan Jawa diceritakan Pires sebagai kaum yang suka mabuk, berjudi, serta sangat sombong. Bahkan dia mengatakan belum pernah bertemu orang atau kaum yang sesombong bangsawan Jawa. Digambarkannya bangsawan Jawa sangatlah gemar memamerkan perhiasan emas yang melekat di badan, di senjata, dan di peralatan kuda mereka. Para bangsawan ini tidak akan membiarkan masyarakat biasa berjalan pada posisi yang lebih tinggi dari mereka, dan menuntut masyarakat biasa harus dalam keadaan setengah menyembah saat berbicara kepada dirinya. Jika terjadi pelanggaran, maka dapat dipastikan masyarakat biasa tersebut akan mati di tangan sang bangsawan. Sementara keberadaan Pires sebagai orang asing sangatlah tidak dianggap karena berada dalam kasta yang sangat rendah, setingkat lebih tinggi dari seorang pencuri. Selepas masa pendudukan Sriwijaya, berbagai macam kerajaan bermunculan di tanah Jawa, hingga membuat Jawa menjadi magnet bagi para pedagang dan pendatang dari berbagai daerah di Nusantara dan dunia. Terlebih saat kerajaan Majapahit berdiri dan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Nusantara. Berbagai ras, antara lain Cina, Persia, India, dan Timur Tengah, berdatangan untuk berdagang dan bahkan menetap di Jawa. Hal ini sesuai dengan situs-situs sejarah yang telah ditemukan, antara lain makam muslimah asal Persia, bernama Fatimah binti Maimun di Gresik, yang dimakamkan pada abad 11. Juga catatan Mahuan, salah seorang anggota armada Cheng Ho, yang menuliskan keberadaan orang Cina dan orang Arab dalam jumlah yang sangat besar di pesisir selatan Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Maka hampir dapat dipastikan, perkembangan gen orang Jawa kembali dipengaruhi oleh keberadaan ras-ras tersebut. Dan lagi-lagi, hal ini terjadi secara masif di daerah kawasan perkotaan, kawasan perekonomian, dan di sepanjang pesisir Pulau Jawa. Pada masa era Jawa kuno ini juga diyakini masa lahirnya aksara Jawa, atau Hanacaraka, atau Carakan, atau Dentawian Jana. Aksara kuno yang masih dipergunakan dengan baik hingga saat ini, menurut sejarahnya merupakan turunan dari aksara Brahmi yang berasal dari India. Aksara Brahmi sendiri merupakan aksara India tertua yang disebutkan dalam kitab-kitab kuno keagamaan India. Saat menyebar hingga kawasan Nusantara, aksara Brahmi ini lebih dikenal dengan nama aksara Pallawa, yang kemudian menjadi leluhur dari berbagai macam aksara yang dipergunakan di berbagai suku-suku di Nusantara. Termasuk di dalamnya adalah aksara Kawi yang menjadi cikal bakal Hanacaraka. Di sisi lain, kalender Jawa pada zaman prasejarah mengalami perubahan dengan diadopsinya kebudayaan Hindu-Buddha yang berlaku pada masa itu. Perhitungan kalender baru ini berbasis pada matahari dan pergerakan benda-benda astronomi lainnya. Era Jawa klasik ditandai dengan berdirinya Kesultanan Islam Mataram yang menjadi titik awal pergeseran kebudayaan Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Pada masa ini, kepemerintahan Mataram merubah kiblatnya dari Indianisasi menjadi Otomanisasi, atau lebih tepatnya dari kebudayaan Hindu-Buddha menjadi kebudayaan Islam. Pergeseran kiblat ini sekaligus pula menjadi tonggak pergeseran tata cara kehidupan orang Jawa Tengah, dari yang sebelumnya dijabarkan oleh Tomé Pires, menjadi tata cara kehidupan orang Jawa secara umum yang kita kenal saat ini.
Sebuah tata cara kehidupan yang mengedepankan perpaduan antara adat Jawa dan kebudayaan Islam, yang terrefleksi pada hampir di seluruh acara-acara kepemerintahan, adat, dan keagamaan. Terinspirasi dari tanda baca Al-Quran, Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram ketiga, merubah kosakata Jawa dengan mengedepankan penggunaan huruf O, hingga akhirnya lahirlah tata bahasa Jawa halus dan tata bahasa Jawa kasar. Sultan Agung juga merupakan raja yang menciptakan sistem kalender Jawa yang merupakan gabungan antara sistem kalender Jawa kuno, kalender Masehi, dan kalender Islam. Kalender Jawa yang tetap dipergunakan secara luas oleh masyarakat Jawa hingga saat ini tersebut, berbasis pada pergerakan bulan dan matahari, namun menggunakan nama-nama bulan yang menyerupai nama-nama bulan pada kalender Islam. Bagi orang Jawa, penggunaan kalender Jawa ini tidak saja terfokus sebagai penunjuk waktu. Kalender Jawa berperan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan orang Jawa, yang antara lain meliputi acara keagamaan, pernikahan, pertanian, tradisi, serta nilai-nilai spiritual yang diyakini dapat mempengaruhi kepribadian dan nasib seseorang. Sementara, di bagian timur Jawa, kehidupan dan kebudayaan masyarakatnya masih tetap berada di bawah pengaruh kerajaan Belambangan, yang masih berkiblat ke kebudayaan Hindu-Buddha, hingga pertengahan abad 17. Pada tahun 1638-1639, Kesultanan Mataram akhirnya berhasil mendesak Raja Belambangan saat itu untuk melarikan diri ke Banyuwangi. Namun Mataram tidak pernah mampu mengalahkannya di sana. Karena itulah hingga saat ini, penduduk asli Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang berbeda dibandingkan dengan daerah Jawa lainnya. Dan bagi sebagian besar orang Jawa feodal, orang Banyuwangi tidak dianggap sebagai bagian dari Jawa. Saat Mataram dipimpin oleh Sultan Amangkurat I, wilayah Mataram yang berada di Belambangan menyatakan kemerdekaannya dan memutus hubungannya dengan Mataram. Maka terputus lagilah kebudayaan masyarakat sebelah timur Jawa dengan Mataram. Akibat berbagai peristiwa tersebut, pada akhirnya melahirkan perbedaan gaya hidup dan kebudayaan di antara orang Jawa hingga saat ini. Dan secara otomatis berbeda pula kebudayaan serta kearifan lokalnya, tergantung ke arah mana kiblat kebudayaan mereka, Mataram atau Belambangan. Pada masa kolonial Belanda, seperti halnya yang terjadi di seluruh Nusantara, pengelompokan manusia Indonesia berdasarkan suku semakin diperkental, terlebih saat terjadinya Perang Diponegoro atau yang secara jelas dikatakan sebagai Perang Jawa, yang hampir membuat Belanda bangkrut. Tujuannya tidaklah lain untuk memperlemah orang Indonesia dengan menyematkan identitas berdasarkan kesukuan. Dan pada masa penjajahan ini pulalah terjadi pemindahan orang Jawa secara besar-besaran ke berbagai wilayah di dunia, baik itu dalam hal pengasingan maupun sebagai tenaga kerja paksa. Berdasarkan penjabaran ini, dapat kita simpulkan bahwa sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti asal-usul orang Jawa. Sejarah panjang Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian, turut mempengaruhi gen, serta gaya hidup dan kebudayaan orang Jawa secara keseluruhan. Meski DNA orang Jawa didominasi oleh ras Austroasiatik dan ras Austronesia, namun percampuran gen akan terlihat secara masif dan kompleks terjadi pada mereka yang tinggal di daerah pesisir dan di perkotaan, dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau pegunungan. Setiap individu Jawa akan berlatar belakang berbeda-beda, bergantung di mana letak posisi leluhur mereka bermukim pada awalnya, dan bagaimana leluhur mereka secara sosial berinteraksi dengan para pendatang, baik itu dari kepulauan lain di Nusantara, maupun dari mancanegara. Uniknya lagi, secara umum, orang Jawa lebih meyakini bahwa Jawa adalah sebuah tata cara kehidupan yang tidak bersifat eksklusif. Siapa saja dapat menjadi orang Jawa selama dia mampu menjaga adab dan mampu menjalankan kearifan lokal Jawa pada umumnya. Bahkan orang yang lahir dan besar di Jawa dapat dianggap bukan sebagai orang Jawa jika dia tidak hidup dalam tatanan Jawa. Namun sebaliknya, seseorang akan tetap menjadi orang Jawa dimanapun dia tinggal, selama orang tersebut mengikuti adab Jawa, seperti halnya yang terjadi pada orang-orang Jawa di Suriname, di Kepulauan Cook Australia, maupun di Afrika Selatan, yang tetap menyatakan mereka adalah orang Jawa, meskipun belum pernah sekalipun melihat tanah Jawa. Demikianlah uraian singkat mengenai sejarah asal-usul suku Jawa.